Salam merudak, kembali lagi bersama saya Maharu. Teringat dari beberapa video yang lalu tentang being cringe, tentang konten seminimal mungkin, dan akhirnya saya sudah video keberapa ini nantinya, gak tau lah. Intinya ya bersyukur saya dengan metode ini saya berhasil. Saya akan lakukan terus menerus sampai muak, sampai ternyata oh jelek ya harus diperbaiki. Oh harus diedit dan sebagainya. Ya udah. Sekarang lanjutkan ngomong sendiri dengan usaha seminimal mungkin. Kita bahas kemarin sedikit menyinggung tentang jadilah amatir. Bukan jadilah amatir, kemarin itu apa ya? Being cringe. Menerima bahwasanya kamu harus jelek dulu baru kamu bisa maju. Dan saya teringat dengan bukunya Austin Kleon, Show Your Work, ya. Ini buku cukup powerful bagi saya karena selama ini juga pedoman berkreasi saya juga di sini. Cara saya membagikan kreativitas gitu ya, show your work, tampilkan kerjaanmu gitu. Selama ini juga begini, cuman memang pasti akan ada naik turun, is okay. Yang penting dirimu tetap berkarya. Nah, kali ini saya ingin sharing tentang babnya jadilah amatir, ya, jadilah amatir. Kata Charlie Chaplin, ya, begitulah kita semua, amatir. Umur kita terlalu pendek untuk menjadi yang lain. Nah, jadilah amatir. Karena amatir itu ternyata dalam bahasa Prancis itu artinya itu pencinta. Pencinta. Jadi kadang-kadang kita tuh mungkin ya, saya belum cek KBBI ya. Coba saya cek dulu lah, dadakan. KBBI amatir. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata amatir adalah kegiatan yang dilakukan atas dasar kesenangan dan bukan untuk mencari nafkah. Nah kan KBBI begitu. Tapi kalau dalam bahasa Prancis amateur kayaknya nyebutnya. Si amatir ini adalah pencinta. Mereka adalah orang yang melakukan sesuatu atas dasar kesenangan, memperjuangkan karya dengan semangat cinta tanpa menghiraukan potensi mendatangkan ketenaran, uang atau karir, keuntungan yang kerap didapatkan oleh para profesional. Sama lah kurang lebih ya. Dilakukan atas dasar kesenangan bukan mencari nafkah. Sama ya berarti. Tapi kadang-kala merasa jadi hina gitu, bukan? Hina gak ya? Ya maksudnya turun gitu kayak amatir lu gitu. Jadi kayak direndahkan lah gitu ya, dihinakan, dinistakan gitu ya orang-orang amatir tuh. Padahal yang amatir itu adalah orang yang memang senang melakukannya tanpa mungkin untuk jadikan nafkah gitu. Mungkin dengan saya begini juga kedepannya akan menjadi sumber nafkah dengan salah satunya cara begini, ya bersyukur juga. Cuman kalau memang kawan-kawan ingin memulai berkarya, berkreasi gitu ya, ya jadilah amatir gitu. Karena menjadi amatir itu tidak banyak yang dipertaruhkan. Para amatir bersedia mencoba apa saja dan berbagi hasilnya. Mereka mengambil kesempatan bereksperimen dan mengikuti naluri. Mengikuti naluri, bereksperimen, berkesempatan. Nah ini saya bereksperimen dengan membuat konten video kayak gini karena saya senang membagi suatu hal. Saya senang bercerita, saya senang ngomong meskipun emang masih aneh ngomong di kamera, masih belum biasa dan sebagainya. Justru ya tadi, karena saya senang saya lakukan. Semata-mata mencari profit, mungkin kalau saya bikin profit saya harus videonya sebagus mungkin kali ya. Kalau sekarang enggak, karena memang nggak mulai-mulai kalau emang sebagus mungkin. Karena saya juga lagi membangun habit membuat konten seperti ini gitu. Ya bereksperimen, mengikuti naluri ya tadi juga mengikuti naluri. Kadang dalam proses mengerjakan sesuatu secara tidak profesional mereka menemukan hal-hal baru. Dalam banyak pemula ada banyak kemungkinan itu hanya sedikit di benak para pakar. Nah, seringkali juga gitu, para amatir karena memang saking bebasnya tanpa tuntutan profesional, tanpa tuntutan profesi, mereka bebas berkreasi gitu. Karena bereksperimen, mengeluarkan apapun gitu ya. Ini dengan saya juga ngoceh sendiri begini, ngomong sendiri, bacot sendiri gitu ya, yapping terus.
Ya, karena saya amatir, saya tidak bukan profesional YouTuber gitu ya. Mungkin kalau saya udah profesional bakal menggeser gitu. Tapi ya sekarang keperluannya beda, karena memang saat Chow Yun-Fat memulainya dengan cara ya jadi amatir, biar mulai gitu. Amatir tidak takut salah atau tampak memalukan di muka umum. Mereka tidak ragu melakukan pekerjaan yang dianggap orang konyol atau bahkan bodoh. Bahkan Clay Shirky bilang, hal yang paling menggelikan dalam tindakan kreatif pun tergolong tindakan kreatif. Jadi being cringe menjadi aneh, menjadi ya memalukan di kamera kayak gini, atau berkreasi jelek-jelekan, dia ilustrasi jelek, berkarya jelek, ternyata tetap kreatif gitu. Orang kamu kreatif itu kan sifat atau daya kreasi kan. Kreativitas itu kan daya kreasi, kreatif itu adalah sifatnya membuat. Apapun yang dibuat, ya itulah kreatif sifatnya. Itulah kreasinya. Karena ada sifat kreasinya gitu. Maka ya menjadi aneh pun atau being cringe tadi biar kita mulai ya mulai saja gitu. Nah ini bagus nih. Dalam dunia kerja kreatif, perbedaan antara jelek dan bagus sangat luas, ya kan? Barangkali kalau ini jelek, ya udah, kalau bagus, oke. Tapi kan luas. Barangkali dengan bagus secara editan dan sebagainya, tapi ternyata ya nggak memuaskan baik diri maupun orang lain, apakah itu bagus? Ya kan? Tapi kerjakan dengan simpel begini, tapi apakah jadi bagus? Apakah ini jelek? Ya itu sangat luas juga kan. Makanya karena kan itu ya itulah kreativitas gitu. Penilaian sebuah karya tidak berasal dari ukuran-ukuran yang sempit dan absurd ini. Oh ini mah karena minim edit jadi jelek, belum tentu kan. Oh ini mah bagus banget editnya jadi bagus, barangkali iya, ya kan. Tapi tadi tidak absolut, tidak sempit. Kalaupun karyamu belum termasuk bagus, selalu ada kesempatan untuk berlatih. Nah ini, karena kalau emang belum bagus, karena sekarang masih kontennya begini, seada-adanya, ya masih ada untuk berlatih. Nah saya melatihnya adalah melatih ngomong dulu, melatih membiasakan membuat konten dulu, sebelum kontennya lebih bagus gitu. Dan sekarang jadi saya merasa jadi lebih pede, lumayan pede untuk ngomong gitu, untuk menjelaskan ini itu meskipun ngalor ngidul, muter terus, ya sudah. Yang membedakan adalah berkarya dan tidak berkarya. Nah ini kata kuncinya. Yang membedakannya antar amatir dan profesional, pakar adalah berkarya atau tidak berkarya. Nah, misalkan seminim-minimnya konten begini, ketika ada yang ngomennya mereka, "Wah, kontennya jelek," dan sebagainya, apakah mereka ngonten? Kalau ngonten lagi is okay, santai juga. Tapi kalau misalkan gak ngonten, gak berkarya, ya mending ngonten ikutan. Bagaimana cara bikin konten yang bagus, bikin aja gitu, yang penting mah amatir. Tapi bagi saya pribadi sih nggak ngaruh, karena objektif saya ya di sini gitu, di sana mereka ya udah gitu, beda lagi gitu. Amatir tahu bahwa menyumbangkan sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali. Makanya jadilah amatir, yang membedakannya adalah berkarya dan tidak berkarya. Dan amatir tahu bahwa menyumbangkan sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya ini, karena bener, karena saya juga otak tuh penuh gitu, pikiran tuh mau di-sharing-sharing-kan tapi nggak keluar-keluar gitu. Makanya sekarang sering kali pengen ngobrol sama orang tapi kan sibuk. Pengen nulis di buku belum biasa. Sama ini juga, nulis buku juga harusnya saya latih juga. Tapi saya coba latih dulu ke sini biar minimal terbuka ke sini dulu aja dulu. Tersalurkan pikiran saya yang penuh ini gitu untuk membahas ini. Tinggal nanti saya juga ingin menuliskan di dalam buku, di dalam tulisan-tulisan saya secara tulisan gitu. Pengen juga saya juga, cuman masih banyak hambatan, masih banyak alasan gitu. Sekarang kalau konten begini, lagi nge-flow state, lagi bagus juga, mending gas aja kan gitu. Amatir mungkin tidak mengejar pendidikan formal, tetapi mereka menjadi pembelajar seumur hidup. Mereka belajar secara terbuka sehingga orang lain dapat belajar dari keberhasilan dan kegagalan mereka, kan gitu. Jadi memang pada akhirnya lebih baik menjadi amatir karena nah ini bagus nih, kadang kala amatir mampu mengajarkan lebih banyak hal daripada seorang pakar. Sering terjadi dua pelajar dapat mengatasi kesulitan saat berkarya melebihi ahlinya sendiri.
orang biasa dapat lebih membantu daripada pakar karena pengetahuannya sedikit. C.S. Lewis. Ya karena sedikit jadinya dia willing to willing to learn, willing to mistake, willing to failure-nya tuh berani karena ya nothing tulus barangkali gitu, nggak ada yang dipertaruhkan gitu. Mungkin begitu makanya si sang amatir ini tuh bebas berkarya, berani melakukan kesalahan gitu, menghadapi kesulitan. Karena pakar itu berhati-hati jadinya jadinya apa ya, tidak leluasa gitu. Dan itu juga memang betul, barangkali kita juga merasakan demikian. Ah, nanti karena kan saya profesional jadinya berpikir ini. Itu juga nggak itu juga emang fenomenanya begitu, is okay juga gitu. Tapi ketika berpikir begitu terus, jadinya kita nggak berani gitu. Nah itu hati-hati juga gitu. Dan itu juga jadi catatan saya juga, barangkali sekarang saya terlalu berani jadi amatir, nanti mah suatu saat juga kalau jadi profesional, saya juga bakal barangkali akan merasakan hal yang sama gitu. Karena emang mungkin begitulah para pakar berpikirnya panjang, hati-hati. Ya begitulah emang kondisinya, makanya disarankan kata Austin Kleon juga gitu. Cara terbaik untuk berkembang adalah meraih kembali semangat amatir, lalu merengkuh ketidakjelasan dan keasingan. Jadi meskipun sudah profesional, disarankan oleh Austin Kleon adalah jadilah tetap amatir, agar kamu itu makin semangat kembali ketidakjelasan dan keasingan. Karena kalau misalkan udah pasti jadinya takut dan gak mulai-mulai, itu juga barangkali berbahaya gitu, gitu. Selanjutnya nih ada, cara terbaik untuk mulai membagi karyamu adalah memikirkan apa yang ingin kamu pelajari, lalu berkomitmenlah mempelajarinya melebihi apapun. Perhatikan apa yang orang lain bagi, lalu catatlah apa yang tidak mereka bagi, kan gitu. Nah, yang pertama dulu ini ya, untuk mulai berkarya selain tadi 3 yang sebelumnya, menjadi cringe, friksi seminimal mungkin, dan cari sinius atau cari lingkungan yang support dengan kreasimu. Selanjutnya yang keempat barangkali ya, memikirkan apa yang ingin kamu pelajari, lalu berkomitmenlah mempelajari melebihi apapun. Ya, misalkan kamu senangnya K-pop, karena kamu ingin mempelajari K-pop, berkomitmenlah dan pelajari melebihi apapun, melebihi siapapun, lalu bagikan gitu. Yang kelima cari sinius tadi ya, apa namanya tuh, di dalam sinius itu kan sin dan jenius, orang-orang di dalam skena itu yang paling jenius siapa. Perhatikan apa yang orang lain bagi, lalu catatlah apa yang tidak mereka bagi. Ketika mereka semua bahas K-pop, sub K-popnya adalah apa-apa-apa, misalkan bahasnya tentang entertainment, bahasnya tentang gosip, bahasnya apa, tapi kamu coba bahas per K-popan dengan sudut pandang sosial sosial budaya misalkan, tentang fenomena sosial, kan itu juga mereka gak bahas, kamu bahas. Jadi kamu punya positioning sendiri juga gitu. Cermatilah kekosongan yang dapat kamu isi dengan usahamu sendiri, walau sulit memulainya. Sementara itu jangan cemaskan uang atau karya yang bisa dicapai dari situ. Nah, itu yang terakhir, nasihat terakhir, jangan mikirkan duit dulu, gitu. Meskipun saya bilang jangan, saya nggak bohong juga, saya ada rasa juga untuk, "Duh ini YouTube bakal dapat duit gak ya?" Ada juga rasa itu, beberapa persen. Tapi kan diingatkan ini, tolong jangan cemaskan uang dulu, tolong jangan cemaskan karir dulu, berkreasi dulu aja, gitu. Sama, saya juga mengajak kamu, meskipun ada rasa itu, ya welcome aja, jangan ditolak karena emang wajar. Tapi kalau begitu terus gak mulai-mulai gitu. Wahai diri kalau saya memikirkan duit terus, memikirkan karir mulu, gak mulai-mulai. Jadi tolong saya ingin bikin dulu ya, jadi kris dulu ya, jadi amatir dulu ya. Semoga dengan ini saya dapat duit. Kalau gak mulai-mulai, gak dapat duit dong, kan gitu. Jadi kan lebih bijak kan begitu, lebih lebih bisa merangkul. Lupakan keinginan menjadi pakar atau profesional dan hayati keamatiranmu gitu kan. Makanya gak usah ahli, karena memang kita semua pasti amatir, semua master adalah pemula dulunya. Jadi sebagai pemula lakukan aja, jadilah amatir, nikmatilah perjalananmu itu. Bagilah apa yang kamu cintai, maka orang-orang yang sehati denganmu akan datang. Nah, semoga dengan saya mencoba bahas ini, karena saya juga senang membagikan pandangan ini, semoga orang-orang yang senang tentang ini juga datang. Kalaupun tidak ada yang datang pun, minimal ada satu orang yang sudah selalu setia, senang dengan karya-karyamu, konten-kontenmu, yaitu siapa? Dirimu sendiri. Dan itu benar, setidaknya ketika saya sudah mulai mindset saya geser, yang penting kreasinya ada, yang penting tempatnya ada, yang penting
hasilnya ada dengan seminimal mungkin friksi. Dan akhirnya saya juga senang gitu, saya juga suka dengan, udah ya emang begini adanya, saya masih suka saat ini. Kalau emang masih kurang, ya sudah, terima saja. Karena emang objektifnya adalah untuk membiasakan konten dulu, berkreasi dulu. Dan semoga orang datang, karena itu bonus. Semuanya gitu kan di luar kendali kita, yang bisa dikendalikan adalah diri kita sendiri. Seberapa kita dapat mengelola agar kita bisa mulai konten kan gitu. Ya. Kurang lebih begitu. Jadi jadilah amatir, jangan takut berpikir menjadi karir apapun itu, jangan cemaskan apapun. Jadilah amatir, berkreasilah tanpa memikirkan kedepannya bagaimana. Yang penting kamu berkreasi, kamu konten, kamu upload, sebarkan ke orang-orang lain. Biarkan algoritma terjadi. Yang penting kamu leveling hingga kamu menjadi profesional, menjadi pakar yang serba nahan, serba kaku. Biarkan itu terjadi nanti. Sekarang jadi amatir, nikmatilah keleluasaan berkarya, keleluasaan berkreasi. Sebarkan. Ingat, ini kalimat powerful dan saya juga jadi semakin semangat karena ya ini juga apa namanya tuh, soal berkreasinya dengan kalimat ini. Berkreasilah sesuai dengan bidang yang sudah lama kamu concern, hingga tidak ada jalan lain kecuali kamu menciptakannya. Ya, karena kamu ada di sini, otak kamu di sini, isinya semua tentang kamu, tentang apapun yang kamu sukai, tentang K-pop, tentang J-pop, tentang sosial, tentang sampah, tentang politik, semuanya. Apapun itu informasi atau concern kamu itu, minat kamu ke sana, tapi tetap segimanapun itu ada di luar informasi itu tuh pasti ada pandanganmu berbeda sendiri. Dan tidak ada jalan lain, satu-satunya cara adalah hanya kamu yang bisa mengeluarkannya, cuman kamu yang bisa menciptakannya, isi pikiran kamu. Maka buatlah, kreasikan apapun itu dengan berbagai media, mau nge-YouTube, mau nge-Instagram, mau nge-Reels, mau nulis, Medium, apapun, kreasikan semuanya. Yang ada di pikiranmu, gambar, draw, create. Oke? Itu aja. Ingat, jadilah amatir. Sampai jumpa lagi di next konten selanjutnya. Tetap melaju dan optimasikan dirimu. Bye-bye.